kedua orang tua saya itu sangat fanatik sama Islam. Yang katanya Islam itu teroris lah, yang Islam itu ajaran agamanya nggak benar, sesat. Sampai kalau misalnya ada suara azan di TV itu channelnya diganti gitu. Keseharian saya sama orang tua saya biasa aja. Saya dari keluarga yang harmonis, bahagia, dan lingkungan saya juga baik. Saya dan keluarga saya suka ibadah bareng dan kami bisa dikatakan taat dalam menjalankan ibadah dulunya. Awal saya mengenal Islam itu, dulu saya waktu kecilnya itu kan sekolah bareng-bareng nih sama teman-teman. Jadi dulu teman-teman saya itu kebanyakan Islam semua. Saya suka lihat mereka pakai kerudung, pakai bajunya panjang gitu. Sampai saya suka tuh ngomong sama teman saya, pinjem dong jilbabnya gantian, aku yang make gitu. Terus kata teman saya, kamu cocok nih pakai kerudung, bagus. Kamu masuk Islam aja gitu. Sampai dulu saya SMA, saya sering ikut PBB, saya sering juga pakai jilbab. Terus pas bawa bendera juga sering pakai jilbab. Sampai guru saya ngomong gini, kamu cocok pakai jilbab, kamu masuk Islam aja. Nanti kalau udah masuk Islam, nanti ibu beliin jilbab yang banyak. Terus saya diem aja, nggak respon. Cuman kata guru saya gini, nanti kalau udah masuk Islam, kapan gitu, bilang ke ibu ya, katanya gitu. Sampai saya tamat sekolah, saya lanjut kuliah di Pekanbaru. Tapi kuliahnya nggak selesai, putus. Terus saya kerja, saya ngekos. Teman satu kos saya itu Islam, jadi ngelihat dianya sholat, ngaji, saya suka. Terus saya nanya sama kakak itu, Kak, ini kakak ngapain sih? Kenapa sih tiap hari ngaji mulu? Sholat apa sih? Terus kakak itu bilang, Dek, kalau di dalam Islam itu wajib sholat. Terus saya penasaran, terus cari tahu apa sih Islam itu, gimana sih Islam itu? Sampai saya penasaran sama Islam. Apa sih Islam itu? Apa sih yang diajarkan dalam Islam itu? Dan saya cari tahu lewat internet, lewat YouTube, lewat ceramah-ceramah. Dan pada akhirnya, saya pas mau tidur itu suka dengerin surat Yasin pakai handset. Pada saat itu saya belum Islam. Saya suka dengerinnya. Ketika saya dengerin surat Yasin, perasaan saya tenang. Terus saya tidurnya jadi enak, lelap gitu. Karena suaranya bagus, ya tenang, bawaannya tenang gitu. Dari situ saya belum memutuskan untuk syahadat. Sampai saya ada beberapa kali mengikuti pengajian. Pada saat itu saya belum Islam, tapi saya mengikuti pengajian di masjid-masjid gitu. Saya pakai jilbab, saya pakai baju yang tertutup pada saat itu. Saya sering dulu kayak gitu. Saking penasarannya sama Islam, saking pengen taunya apa sih Islam itu gitu. Yang membuat saya tersentuh pada saat kajian itu, ya penjelasannya tentang dunia itu hanya sementara, tidak ada yang abadi di dunia. Untuk mengucapkan kalimat syahadat itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Ketika saya ingin memutuskan bersyahadat, saya menghubungi teman saya yang ada di Duri. Saya minta tolong ke dia, minta tolong dibantuin cara gimana masuk Islam, apa syarat-syaratnya. Dan alhamdulillah teman saya itu welcome, dia mau menerima saya, mau membantu saya. Ya kesulitannya ya nggak sulit, cuman untuk bagi saya ya, saya masuk Islam terus orang tua saya nggak tahu, itu mungkin agak berat buat saya. Saya syahadatnya di Duri, di Masjid Arafah Duri. Perasaan saya ketika mengucapkan kalimat syahadat itu, saya terharu, gemetar, sampai saya nangis. Dan setelah mengucapkan kalimat syahadat, saya bahagia dan tenang. Sampai saat ini, orang tua saya belum tahu kalau saya itu masuk Islam. Dan selama saya di sini,
Mereka juga nggak tahu kalau saya itu ada di pesantren. Ada sekitar 2 minggu yang lalu, mereka baru tahu kalau saya itu di Bogor. Mereka sangat marah. Mereka ngatain saya, "Kakak kenapa sih sekarang kok jadi bandel, kok jadi liar, kok jadi anak durhaka sih? Kenapa sih nggak bisa nurut lagi sama orang tua? Kenapa sih? Apa sih yang dicari di sana? Bukannya makin dekat sama orang tua, malahan makin jauh." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita coba baca lagi komentar dari teman-teman kita. Kita sambut mereka dengan baik teman-teman ya. Nah di sini, siapa yang nonton ini bulu kuduknya merinding karena terharu mendengar anak ini membacakan ayat suci Al-Quran, sangat berdu angkat tangan ya teman-teman ya. Yang menonton video ini teman-teman, kata beliau ini pasti merinding dalam menghayati cara pengucapan ayat Al-Quran, ayat suci teman-teman ya. Ada yang merinding katanya teman-teman, merinding dalam mendengarkannya. Saya muslim dari Kuala Lumpur teman-teman, Malaysia. Ucapan tahniah karena Anda sekeluarga mendapat hidayah Allah dan masuk Islam. Saya ingin mengajak Anda sekeluarga datang ke Malaysia untuk turut sama membantu usaha dakwah Islam di Malaysia pertama salah. Ini teman-temannya orang muslim yang di sana di Malaysia masih kebanyakan di kampung mereka itu teman-teman yang masih belum masuk Islam. Hanya dia mengajak kita untuk bisa kita pergi ke Malaysia itu untuk berdakwah maksudnya. Dan di sini masya Allah suaranya indah merdu lebih dari saya yang lahir dari seorang muslim. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dukung terus teman-teman para mualaf ini agar mereka semangat dalam memperjuangkan Islam itu teman-teman. Masa kita yang Islam seutuhnya tidak bisa kita dipercaya untuk berdakwah di sesama kita manusia teman-teman. Ini para mualaf ini sangat-sangat viral sekarang itu teman-teman. Surah Ar-Rahman ini juga yang membawa saya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dulu sering bolong sholat setelah sholat maghrib di kampus dan senior saya membaca surat Ar-Rahman. Saya sesak nafas, air mata ini mengalir deras untuk kalian dakwah perjuangan dan dipanjang terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Ini tentunya di saat ya ada yang membaca, teman-temannya membaca surat Ar-Rahman, dia menitiskan air mata teman-teman. Dia tidak sadar kalau dia begitu menangis teman-teman katanya. Subhanallah, sungguh luar biasa anak ini bisa membawa ayah dan saudaranya mendapatkan hidayah. Dengan tayangan video ini merinding rasanya dengar suara anak ini melantunkan ayat suci Al-Quran dan menyentuh hati ras ikut menangis. Selalu istiqomah sekeluarga dalam Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Tentang sekeluarga ini teman-teman masuk Islam. Nah, masya Allah tabarakallah, terharu dan bangga dengan keluarga mualaf ini. Allahu Akbar. Dia masuk Islam teman satu keluarga, dia mengajak kakaknya, ibunya, anaknya, dan mungkin nyusul kali teman-teman yang sering bersama dengan dia. Nah, kita doakan teman-temannya. Saya hafal Quran, tapi mendengar suara anak ini membaca Al-Quran seluruh tubuh saya bergetar. Ini teman-teman, kakak ini tubuhnya katanya bergetar dalam mendengarkan ayat suci yang dibacakan oleh adik ini. Nah, subhanallah, mengalir air mataku mendengar kemerduan suara anak membaca surah Ar-Rahman. Sejuk perut ibu dan mendoakan kamu. Tentunya mereka salut teman-teman dalam membacakannya. Bahkan banyak teman-teman yang merinding, banyak yang nangis, banyak yang meneteskan air mata teman-teman dalam menonton video adik ini, karena adik ini membacakan surat Ar-Rahman teman-temannya. Mereka tidak sadar kalau mereka itu meneteskan air mata. Subhanallah, sampai merinding dan terharu mendengar suaranya melenturkan ayat suci Quran. Semoga menjadi anak yang soleh dunia akhirat, penerangan jelas-jelas kakak orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat Pak Ibu sudah melahirkan anak yang soleh. Dia mendoakan ayah dan ibu ini karena mereka sudah melahirkan anak yang soleh seperti anak ini. Masya Allah, suaranya merdu, sangat merdu teman-teman suaranya. Nah, di sini masya Allah pas si anak membaca ayat suci Al-Quran, hati saya bergetar, gak terasa senyap menangis. Masya Allah,
itu banyak dalam menonton, banyak yang menangis teman-teman, banyak yang meneteskan air mata teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena bacaan mualaf ini sangat bagus ya, sangat bagus dan sangat terinspirasi, karena hanya seorang mualaf udah bisa baca ayat Quran dari Ar-Rahman. Nah untuk itu mungkin ya jalan dakwahnya juga ini teman-teman, dan dari tadi video sebelumnya itu jalan dakwahnya adalah memakai hijab di komplek orang yang non muslim, sehingga yang non muslim di sana berbondong-bondong memakai hijab. Nah begitu menurut saya teman-teman, seperti begitu jalan dakwahnya. Dan seperti begini juga teman-teman, dakwahnya adalah hanya membaca Quran bacaan dari Ar-Rahman, sehingga banyak yang meneteskan air mata teman-teman dalam mendengarkan bacaan anak ini, sehingga banyak yang tidak sadar meneteskan air mata tanpa menyadarkan diri. Mereka tidak sadar kalau mereka nangis itu teman-teman. Nah seperti begitu cerita mereka yang mengomentar ini. Air mataku ini lagi, air mataku menitis harus melihat anak ini. Semoga Allah memberikan suara untuknya. Ayahnya punya suara bagus, masya Allah. Dia mempunyai suara yang bagus, yang unik teman-temannya. Bukan seperti orang-orang yang baca Quran, bukan seperti biasa teman-temannya. Bukan ya, mungkin ada kelebihan anak ini ya, makanya banyak yang ngefans ke dia. Bukan ngefans dalam arti kayak artis, bukan, tetapi mereka ngefans karena bacaan Qurannya sangat teratur dan sangat bagus teman-teman. Subhanallah, Allah kuasamu benar-benar ada. Merinding pas baca ayatnya Al-Quran, sama mendengarkan mat saya ada Allahu Akbar. Ya teman-teman, ini kakak ini lagi selalu dalam membacakan Al-Qurannya, sehingga dia tak sadar untuk mengeluarkan air mata yang tanpa dia undang teman-teman. Tanpa kata-kata, cuma ayat suci yang dibacakan langsung netes air mata ini teman-teman. Banyak sekali yang ngefans ke dia teman-teman. Banyak orang yang meneteskan air mata tanpa menyadari, hanya dengan baca Qurannya, baca Quran Ar-Rahman ya teman-temannya, baca Qurannya Ar-Rahman. Nah udah meneteskan air mata. Tetapi banyak sebenarnya teman-teman orang yang membacakan ayat suci Ar-Rahman itu tetapi tidak meneteskan air mata. Cuma yang mualaf ini, dia membacakan ayat Ar-Rahman itu, ayat Quran itu, banyak yang meneteskan air mata teman-teman. Mungkin karena mualaf ya, dan karena juga bacaannya merdu, kan seperti begitu, mungkin menyentuh di hati ya teman-temannya. Hanya kita doakan terus teman-teman, kita mendukung channel mualaf teman-temannya, biar kita tahu mana video barunya mereka, karena video mereka itu sangat terinspirasi bagi kita semua teman-teman. Subhanallah, Allahu Akbar. Air mataku ini lagi, air mata lagi teman-teman, air mataku tak bisa kutahan. Sungguh beruntung ortuanya menjadi mualaf, menjadi orang yang bersih seperti bayi tanpa dosa. Semoga kita semua istiqomah dalam iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti teman-teman, jika nanti belum puas dalam video ini, silakan kunjungi channel ini, dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Dan begitu pula dengan ini nanti teman-teman mampir di channel Love Story teman-teman, untuk dalam video itu nanti membaca-baca komentar dan teman-teman menyapa teman-teman semua, dan dukung juga teman-temannya, karena ini nanti teman-teman buat para mualaf yang sangat terinspirasi bagi kita semua teman-temannya. Masya Allah, saya benar-benar merinding dan menangis. Ini lagi menangis teman-teman, lihat video anak ini, contohnya lagi baca Al-Quran ini teman-teman. Bahkan banyak fans teman-teman, banyak yang fans dan udah mereka support teman-temannya, udah mereka support dan udah subscribe dan udah like dan udah share teman-temannya. Merinding mereka teman-teman, suaranya merdu banget. Nah ini suaranya merdu banget. Semoga jadi anak yang soleh, memiliki orang tua, saudara-saudara dan keluarganya yang soleha, bahagia luar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 amin. Nah, banyak teman-temannya sebenarnya komentar nih, banyak yang ngefans ke dia teman-teman, banyak yang meneteskan air mata. Subhanallah, merdu sekali suaranya dek. Bangga sekali sebagai seorang muslim melihat adik ini bisa mengajak orang tua dan saudaranya masuk Islam. Ini teman-teman, kita terinspirasi dalam adik ini. Islam semoga sehat selalu dan juga keluarganya. Amin amin amin. Kita sangat terinspirasi teman-teman. Masa orang yang mualaf itu bisa membawa keluarganya bisa bersyahadat. Nah mungkin jalan dakwahnya kepada keluarganya. Nah yang kita selamatkan itu dulu teman-teman adalah dalam memeluk agama yang benar itu adalah keluarga, baru terus berjalan kita berdakwah kepada keluarga, tetangga. Nah sehingga nanti kita ngomong sedikit demi sedikit. Nah bagi yang mereka yang bisa memahami pasti bisa masuk Islam teman-temannya. Makanya kita doakan terus semoga
para mualaf ini bisa berdakwah di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di komplek-komplek mereka, karena di kampung para mualaf itu teman-teman rata-rata mayoritas Kristen. Nah, disitulah kita ambil hikmahnya teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah menitis air mataku karena mendengar alunan suara merdu, suara aroma dari anak terpilih ini, dan tulusnya sahat dari Allah keluarganya. Semoga Allah memberkati semua umat Islam di seluruh pelosok muka bumi ini. Amin, amin, amin. Nah, ini teman-teman, kita mendorong teman-teman para mualaf ini untuk berdakwah di pelosok-pelosok, karena di pelosok itu teman-teman yang berani di situ adalah hanya orang-orang tertentu yang seperti mualaf ini. Nah, bisa mereka pergi di sana lah untuk berdakwah. Cuma berdakwahnya para mualaf itu teman-teman karena udah menguasai di kampung ini, bukan semena-mena. Bahkan menurut saya sih seperti begitu cara mereka ngomong baik, santai, duduk ngopi. Nah, seperti begitu cara ngomong baik. Nah, itu Masya Allah, berinding saat sang anak baca Ar-Rahman dengan sangat bagus dan berdoa, insya Allah kelak akan mendapatkan surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hanya dengan konten onak ini teman-teman, yang mualaf ini yang mengajak ibunya, bapaknya, ya, banyak yang menitiskan air mata dalam membaca, dalam menkhayali bacaan Ar-Rahmannya teman-temannya, ayat suci itu teman-teman, Ar-Rahman, ayat dari Ar-Rahman. Subhanallah, anak ini suaranya merdu sekali sampai sedih dengarnya dan membawa satu keluarganya masuk Islam. Nah, ini salut itu, kakak ini salut, karena anak ini, karena anak ini keluarganya terselamat bisa masuk Islam. Alhamdulillah, mari kita doakan semoga saudara kita yang baru ini selalu istiqomah. Allahu Akbar, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah teman-teman, dia salut teman-teman dengan adik ini, kok bisa sih orang tuanya, padahal orang tuanya dulu teman-teman nggak bisa mengajak anaknya bisa masuk Islam. Nah, kenapa seorang anak ini bisa mengajak ayahnya, ibunya bisa masuk Islam? Nah, makanya hidayah itu tergantung pemberian Allah. Nggak semuanya orang diberi hidayah teman-temannya, tetapi Allah itu menunjukkan orang-orang yang mana hatinya yang bisa terbuka. Nah, yang seperti yang kita lihat itu udah kita berikan penjelasan yang terbaik kepada mereka, malah mereka ngotot dan melawan kita. Mereka tidak berterima apa yang kita sampaikan. Nah, itu teman-teman, ya, pemikiran-pemikiran yang tidak bisa kita kontrol, yang kita tidak bisa selamatkan. Nah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang bisa tahu teman-temannya, yang bisa memberikan daya kepada mereka. Alhamdulillah dulu keluarga ini udah terselamat hanya karena adik ini bisa mengajak ayahnya dan ibunya bisa masuk Islam. Ya Allah, merdu sekali suaranya, Jafariannya. Terharu kita jadi nangis, ya Allah. Lindungi anak ini bisa menjadi panutan keluarganya dan berguna bagi orang banyak. Semoga anak ini diberi kesehatan dan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita doakan terus teman-teman agar adik ini bisa berikan hidayah lagi untuk mempertahankan keimanan Islam teman-temannya, agar anak ini tidak goyang lagi untuk kembali ke agama sebelumnya. Nah, subhanallah, si remaja udah bisa bawa keluarga ikut masuk Islam ini. Kaget lagi teman-teman, baru remaja katanya udah bisa mengajak orang tuanya. Itu yang diajak itu loh, orang tuanya dan ibunya. Nah, pas ngaji suaranya merdu, pas ngaji anak ini merdu katanya teman-teman. Nah, bikin hati tentram dengarnya. Semoga kelak engkau menjadi kiai atau ustadz yang akan membawa berceramah bagi orang yang lain. Dan teman-teman, kita doakan terus, semoga adik ini bisa melanjutkan berdakwah terus. Nah, terima kasih ya Allah, dengan begitu mulia seorang anak kecil membawa orang tuanya ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya, keluarganya, dan rezeki serta kesabaran dalam menjalankannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video ini. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.